Tuhan tahu bahwa di dalam perjalanan kita untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan, Tuhan juga izinkan ada masalah demi masalah yang akan terjadi. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya pagi ini sukacita daripada surga menyertai kita semua. Dan kita semua pasti dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan. Nah, pagi ini kembali saya akan sharingkan satu firman yang menjadi perenungan saya yang terambil di kitab Ulangan 31 ayat yang ke-8 yang berkata seperti ini. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Janji yang luar biasa buat setiap kita hari-hari ini, bahwa di ayat ini Tuhan kembali mengingatkan bahwa Dia tidak akan pernah membiarkan kita, tidak pernah akan meninggalkan kita. Sebab itu kita tidak perlu takut. Ayat ini dikuatkan lagi oleh satu pasal di Ibrani 13 ayat ke-5b yang juga mengatakan bahwa karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Perkataan yang terus diulang di dalam firman Tuhan, bahwa inilah janji Tuhan yang kita percaya dan kita pegang hari-hari ini. Yang menarik adalah kata sekali-kali. Pada saat saya mencari pengertian arti dari sekali-kali dalam Kamus Bahasa Indonesia, saya mendapatkan satu pengertian bahwa sekali-kali berarti tidak akan pernah. Jadi jelas Tuhan mengatakan bahwa tidak akan pernah Tuhan itu meninggalkan setiap kita, anak-anaknya. Kita sebagai orang yang percaya dalam Tuhan, kita percaya Tuhan menyediakan satu rencana yang indah dalam setiap kehidupan kita. Dia punya blueprint yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Dan tapi di dalam kita menjalani rencana dan rancangan Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa apa yang kita jalani tanpa halangan. Tuhan tahu bahwa di dalam perjalanan kita untuk menggenapi rencana dan rancangan Tuhan, Tuhan juga izinkan ada masalah demi masalah yang akan terjadi. Karenanya dalam firman ini dia kuatkan kita bahwa Dia berjanji di dalam masalah yang kita hadapi, sekalipun, sekali-kali Dia tidak pernah akan tinggalkan kita. Dan itu menjadi satu kekuatan kita untuk kita semakin yakin bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sungguh-sungguh ajaib, Allah yang sungguh-sungguh baik, Allah yang sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Saya diingatkan juga oleh satu kisah dalam Alkitab di Kejadian. Satu pribadi Yusuf, di mana Yusuf seorang pribadi yang menerima janji Tuhan yang luar biasa. Tapi kita tahu secara bersama-sama kisah dari seorang Yusuf, di mana pada saat Yusuf mengalami perjalanan untuk menerima janji Tuhan, Yusuf banyak mengalami masalah. Ya, dia dijual, dia dibuang, difitnah, masuk dalam penjara. Berbagai macam tekanan masalah yang dialami Yusuf sebelum dia bisa menggenapi rancangan Tuhan dalam kehidupan dia. Kalau saat itu Yusuf berhenti, dia menyerah, dan dia tidak pernah tahan menghadapi masalah yang diizinkan, Yusuf tidak pernah bisa menggenapi rencana Allah dalam kehidupan dia. Begitu juga dengan kita hari-hari ini. Kalau kita mengerti, kita dirancangkan dan kita punya satu pengharapan di dalam Tuhan, tergantung respon kita hari-hari ini, saudara. Kalau kita menyerah di tengah jalan, menghadapi masalah, tekanan, kalau kita berhenti di tengah jalan, kita tidak pernah bisa sampai kepada rancangan yang besar yang Tuhan sediakan dalam kehidupan setiap kita. Karenanya Tuhan berkata, janganlah takut. Di setiap masalah Dia pasti menyertai kita. Masalah itu bisa datang kapan saja. Masalah bisa datang sewaktu-waktu, bisa datang bersamaan, dan bisa datang kapan saja. Yang namanya masalah itu tidak enak. Tapi justru kita harus memaknai secara positif dan mengambil manfaat
dari masalah yang datang dalam kehidupan kita. Masalah itu bisa menjadi sarana pertumbuhan buat kita. Kalau kita mengalami masalah, kita mengalami problem dalam satu bidang kehidupan kita, itu artinya kesempatan kita untuk kita bisa bertumbuh, kita bisa berkembang. Kalau kita mengalami masalah dalam hal keuangan, inilah kesempatan untuk kita bertumbuh, untuk kita bisa mengelola keuangan kita dengan baik. Kalau kita mengalami masalah dalam hal keluarga, inilah kesempatan buat kita belajar bertumbuh dan berkembang untuk mempunyai komunikasi yang baik sehingga kita mempunyai keluarga yang lebih baik. Masalah juga bisa menjadi pintu kesempatan buat kita. Kita banyak mendengar justru di dalam masalah banyak orang yang bisa melakukan terobosan-terobosan untuk malah sebaliknya dia menjadi orang yang berhasil. Pelajaran yang paling berharga melalui pengalaman hidup yang kita alami. Dengan pengalaman hidup kita menjadikan kita lebih bijaksana dan kita mau belajar sehingga kita mempunyai wawasan yang lebih luas untuk sungguh-sungguh kita menjalani kehidupan kita. Intinya hari-hari ini jangan pernah menyerah. Banyak orang yang tidak mencapai hasil yang maksimal di dalam Tuhan karena dia menyerah. Banyak orang yang menyerah sebelum doanya dijawab. Banyak orang yang menyerah ketika kesulitan itu datang belum selesai dalam kehidupan dia. Pagi ini saya mendorong, sesulit apapun tekanan masalah yang kita hadapi, saya katakan, saya ajak, yuk kita jangan menyerah. Percaya selama kita mampu bertahan, selama kita tidak menyerah, selama kita tidak putus asa, masih ada harapan untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Orang-orang yang berhasil, orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan adalah orang-orang yang bukan tidak pernah mengalami masalah, tapi adalah orang-orang yang mampu bertahan. Mereka mampu untuk tidak menyerah dan mereka tidak pernah berputus asa dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi sehingga mereka bisa keluar sebagai pemenang. Pagi ini pesannya saya mau sampaikan adalah jangan pernah menyerah. Pegang apa yang ada pada kita. Mungkin hari-hari ini kita berkata, kita kehilangan pekerjaan kita. Kita kehilangan bisnis yang telah kita bangun. Saya mau ingatkan pagi ini, pegang apa yang ada pada kita. Pegang 5 roti 2 ikan yang ada pada kita. Dan kita percaya, kalau kita terus setia sama Tuhan, kita terus percaya kalau Tuhan kita Tuhan yang hidup, mujizat 5 roti 2 ikan pasti kita terima. Yuk, saya mau ajak kita semua berdoa. Bapa, biarlah pagi ini berikan satu kami pengertian, berikan satu kami iman percaya bahwa Allah yang kami sembah tidak pernah sekali-kali pun meninggalkan kami. Allah yang pegang hidup kami, Allah yang terus bertanggung jawab atas kehidupan kami. Pagi ini kami hanya mau serahkan dan kami tahu bahwa Engkaulah Bapa yang baik, Allah yang menyediakan segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Dan kami akan melihat hari-hari ini tangan Tuhan yang kuat akan memegang kami yang terus membawa kami kepada kemenangan-kemenangan dan hidup kami tetap Tuhan bawa menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.